Kuriani itu hatta kami mewakili para halado di Kuriata HKBP Bandung Timur. Pasahatto Tuhamu saluna. Selamat hari Minggu. Shalom. Tapuk kama pamujiota marede mahita. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ingatlah akan rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atasku. Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang ada di surga, Allah yang Maha Pengasih, kami sampaikan puji syukur dan terima kasih kepadamu karena Engkau menyerahkan anakmu yang tunggal itu ke dalam kuasa dosa dan maut, supaya kami jangan binasa, tetapi beroleh kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus Kristus telah menjadi kebenaran dan kekudusan kami. Karena itu kasihanilah kami. Ampunilah kami karena korban yang kudus yang telah diserahkannya untuk keampunan dosa kami. Dengarlah doa kami karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Amin.
dari hukum yang kelima sampai dengan hukum yang ke-10. Hukum kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum keenam, jangan membunuh. Hukum ketujuh, jangan berzina. Hukum kedelapan, jangan mencuri. Hukum kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu. Hukum ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin.
Dengar dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihi engkau, firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Ditetapkan minggu ini ditulis dalam kitab Mazmur pasal yang 22 ayatnya yang 23 sampai dengan 31. Kita baca secara bergantian. Saya baca mulai dari ayat 23. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah. Sebab ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu, dan ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Sebab Tuhanlah yang mempunyai kerajaan. Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Tu
mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Huriani itu hata taparwaham majo songon odolani titing manang warta dihita minggu sadarion ima minggu remini sore manang saingot ma aka denggani basam sada dua tata ibadah boy mata parahon mengikuti protokol pemerintah. Sada telu persembahan khusus. Pada kebaktian kita hari ini setelah khotbah, kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar yang akan kita berikan untuk kategorial sekolah minggu HKBP Pusat. Marilah kita memberi dengan sukacita. 14 peneguhan CD khusus untuk minggu hari ini, kebaktian jam 18. 15 almanak untuk jemaat yang membutuhkan almanak boleh diperoleh di kantor gereja, harganya ada tertera di warta kita. 2. Anak lahir ada 3 orang. Yang pertama hari Senin 15 Februari 2001 telah lahir anak perempuan bagi keluarga kasih lain Ibu Boru Panjaitan dari week 12 18 Februari 2001 telah lahir anak laki-laki bagi keluarga Bapak HI Sigalingging Ibu Boru Simaibang dari week 6. 3 19 Februari 2021 telah lahir anak laki-laki bagi keluarga Bapak BF Sihombing Ibu Boru Siboro dari week 7, anak dan ibu sehat. 3. Warta pemberkatan nikah. Warta pertama akan menerima pemberkatan nikah saudara Roma Sihol Pangihutan Sitanggang, putra dari Bapak Sangap Sitanggang Nahinan, Ibu Siti Boru Limbong dari week 1 Jemaat HKBP Resort Bandung Timur, dengan saudari Priska Francisca Siska Dermawan, putri Bapak Paulus Dermawan, Ibu Suliani dari Jemaat HKBP Palembang Resort Palembang. Perjanjian pernikahan telah dilaksanakan hari Jumat 26 Februari 2001 di HKBP Resort Bandung Timur. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan hari Sabtu 13 Maret 2021 bertempat di HKBP Resort Bandung Barat. 4. Warga jemaat yang berulang tahun dari tanggal 28 sampai tanggal 6 Maret 2021 sebanyak 107 orang
Hami sian parhalado ni duruas pasaton dilehot tuhat tama di hamu ganjang ni umur dohot hahipason lam tuguma haporsiaun muna ingot hamuma hatani debatana mendok di tangan siamunna do ganjang ni umur jala di habirang do hamoraon dohot hamuliaton. 5. Boy mata parwaon onom keuangan gereja boy mata parwaon jati boha adong nasalaman nulis aka jumlah dohot goar boy menghubungi kantor gereja songoni mah odolan titing di hitaminggon molate. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga atas segala berkat dan pengasihan Tuhan di dalam kehidupan kami Bapa. Kami boleh datang Tuhan pada saat ini untuk bersekutu bersama-sama dengan Tuhan. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Mari Engkau memberkati hati dan telinga kami Bapa, sehingga firman-Mu boleh kami mengerti, boleh kami sambut di dalam kehidupan kami Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.
Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu hari ini, yaitu dari kitab Roma 4, ayat 18 sampai ayat 25. Marilah kita membacanya secara responsoria. Roma 4, ayat 18 sampai ayat 25. Roma 4 ayat 13 sampai ayat 25, demikianlah firman Tuhan. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak tertulis untuk Abraham saja. Tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan kepada pelanggaran kita, dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebuah penggalan lagu rohani yang menyatakan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan bagiku, itu apa yang tak kelihatan bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Bapak Ibu, lagu ini tentu menyaksikan kepada kita bahwa dalam kehidupan orang yang beriman, Allah mampu melakukan hal-hal yang mustahil menjadi mungkin. Allah mampu melakukan hal-hal yang mustahil menjadi hal yang mungkin. Dan hal ini tidak masuk akal, dan hal yang tidak masuk akal bagi manusia, bagi kita menjadi diterima oleh akal manusia. Itulah penggalan lagu rohani yang tadi yang mengatakan bahwa tak terbatas kuasa Tuhan, yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin, yang tidak masuk akal bisa menjadi masuk akal atau masuk ke dalam akal budi manusia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kisah yang sama juga diberitakan di dalam khotbah hari ini, di mana Paulus mengangkat satu tokoh yang terkenal, dan tentu kita juga sudah sering mendengarkan tokoh ini, yaitu dia adalah tokoh
Abraham. Tokoh yang sangat teruji ketaatannya dan imannya bersama dengan Tuhan. Tokoh yang sangat terkenal dan disebut sebagai bapa orang percaya, yaitu Abraham. Melalui Abraham, Paulus ingin memperjelas paham tentang Taurat dan pembenaran kehidupan orang-orang beriman. Karena pada saat itu orang-orang Kristen yang berasal dari Yahudi memiliki pemahaman bahwa mereka itu dibenarkan, diselamatkan oleh karena perbuatan baik mereka. Orang-orang Kristen yang berasal dari Yahudi memiliki pemahaman bahwa mereka diselamatkan oleh karena mereka melakukan hukum Taurat. Itulah yang mau diluruskan oleh Paulus pada saat ini. Paulus menegaskan bahwa orang percaya dibenarkan bukan karena hukum Taurat, bukan karena melakukan sunat, bukan karena melakukan puasa, bukan karena melakukan kebaikan-kebaikan seperti pemahaman-pemahaman agama tetangga yang mengatakan bahwa semakin banyak berbuat baik, bahwa semakin banyak beramal, maka mereka akan memperoleh keselamatan. Tetapi hari ini Paulus menegaskan kepada kita, baik orang Kristen yang berasal dari Yahudi, baik orang Kristen yang berasal dari Yunani, baik orang Kristen pada saat ini kita HKBP Bandung Timur, Paulus menegaskan kepada kita bahwa keselamatan, bahwa orang percaya dibenarkan hanya oleh karena anugerah, hanya oleh karena anugerah semata. Holan ala asini roha sabing dohita malua, molo holan alani patik dohita malua dang terpalua hita dirita. Molo holan alani nemang ulahon patik dohita boy selamat tetu dang boy jolmai palua dirina. Ala tabayak maju sia 10 patiki, sian patik na perjolo, satu patik na pasapuluhon. Molo adong sada na sutaulahon sian patiki. Berarti dang talup hita madapot haluani. Karena itu Allah melihat bahwa manusia itu tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri, sehingga ia memberikan anugerah, sehingga ia memberikan kasih kepada kita manusia. Dan oleh karena itulah kita diselamatkan. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagian ini sangat penting kita pahami bahwa setiap orang percaya harus mengingat, harus mengetahui bahwa keselamatan kita bukan karena perbuatan kita, tetapi karena iman kita kepada Tuhan. Tapi karena iman kita kepada Tuhan. Dalam kitab Roma 4 ayat 16 dikatakan demikian. Orang yang berdosa telah diselamatkan dengan cuma-cuma melalui anugerah. Orang yang berdosa telah diselamatkan dengan cuma-cuma melalui anugerah. Oleh karena itu Bapak Ibu, sebagaimana kita memahami, bagaimana kita harus mengerti antara anugerah Allah dan perbuatan kita. Kita tidak menjadi benar karena perbuatan kita dan tindakan kita. Namun melalui anugerahnya telah membenarkan kita orang-orang yang berdosa ini. Sehingga sebagai orang percaya, apa yang menjadi respon atas anugerah Allah, atas keselamatan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, yaitu mari kita beriman kepada Tuhan. Mari kita beriman kepada Tuhan, sebagaimana Abraham percaya kepada janji Tuhan. Sebagaimana Abraham dan Sarah percaya bahwa Tuhan itu mampu menyelamatkan kehidupan mereka. Dengan kata lain, pada saat ini kita memberi respon kepada anugerah keselamatan yang diberikan Allah. Pada saat itulah iman kita bekerja. Ketika kita beriman, ketika kita merespon anugerah Allah, pada saat itulah iman kita sedang bekerja. Maka dasar dari pembenaran bukanlah karena perbuatan baik kita, Bapak Ibu,
Tetapi dasar pembenaran adalah karena anugerah semata. Holan ala asini rohado. Yohanes 3 ayat 10 nomi. Didokon Allah ni balgani holongna karena begitu besar kasih Allah sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dia mau memberikan anaknya yang tunggal. Holan alani balgani holongna. Holan alani balgani asini rohana. Tuhita jolma. Sialani amanginang Bapak Ibu dan kita semua yang berkumpul pada saat ini. Kita diajak untuk memahami anugerah keselamatan Allah. Kita mau melihat bagaimana Allah menyelamatkan kita. Paulus menegaskan dalam nats ini melalui kehidupan seorang Abraham. Di ayat 18 dikatakan, saat tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham tetap berharap dan percaya. Saat tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham tetap berharap dan percaya. Dan tentu Abraham ini adalah orang yang sangat luar biasa pastinya. Paulus melihat dan mempelajari perjuangan iman seorang Abraham. Itu bisa kita lihat pengalaman Abraham ketika Abraham itu disuruh pergi meninggalkan kampungnya, meninggalkan Ur Kasdim, dan dia diutus ke satu tempat yang tentu belum dia ketahui bagaimana situasi, bagaimana kondisi jemaat yang berada di situ, bagaimana kondisi gereja pada saat itu. Apakah jemaatnya kaya-kaya? Apakah jemaatnya makmur? Apakah jemaatnya miskin? Abraham tidak tahu itu. Tetapi yang satu kita lihat adalah Abraham mau pergi meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan kekayaannya, dan dia mau diutus oleh Tuhan. Itulah iman seorang Abraham. Dia sebenarnya tidak tahu bagaimana, dia belum survei itu tempatnya. Songon dia do tujuan nai. Alai pos ni rohana do mabain ibana borhat. Mangulahon persuruan ni debata di bagasan nguluna. Kemudian saat Allah juga mengatakan bahwa Abraham akan menjadi bapa segala orang percaya. Tentu dari sisi keduniaan, dari secara biologis Abraham dan istrinya Sarah sudah tidak mungkin lagi memiliki keturunan. Alaidok debata, Tuhan berkata bahwa engkau akan menjadi bapa orang percaya, bahwa engkau akan menjadi bangsa yang besar. Buharu cara ini narohana. Tetapi oleh karena iman, dia setia dan dia tetap melakukan tugas dan bagian-bagiannya sehingga Tuhan bertindak di dalam kehidupan Abraham. Naung lansia boy musik marianakon. Ngame tua, nakaning dibayan di surati di Bibil tai kira-kira kurang lebih 100 tahun umur Abraham. Tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bahwa Tuhan memberikan keturunan bagi dia, bahwa Tuhan memberikan berkat bagi dia. Itulah yang mau kita lihat dan yang menjadi pengharapan bagi kita Bapak Ibu. Sama seperti khotbah minggu kemarin. Minggu kemarin itu diberitakan tentang Nuh. Bagaimana Nuh dan keluarganya bisa selamat oleh peristiwa air bah yang didatangkan oleh Tuhan ke dunia ini. Nuh mau menuruti perintah Allah, bangunlah bahtera, katanya. Nuh itu membangun bahtera, dia diejek oleh orang-orang pada saat itu. Nong gila doha roa sinuhon, membangun bahtera di musim kemarau. Nong ritik doha roa. Tetapi Nuh itu tidak mau mendengarkan perkataan-perkataan yang tidak membangun. Tetapi Nuh mau hanya mendengarkan perintah Tuhan. Sehingga oleh karena iman, sehingga oleh karena ketaatan seorang Nuh, maka Nuh
dan juga istrinya dan juga anak-anaknya dan menantunya bisa selamat dari peristiwa air bah. Karena itu Bapak Ibu, mengapa Abraham, mengapa Nuh boleh melakukan semuanya itu? Tentu karena mereka tetap memiliki iman, karena mereka tetap berdiri di atas iman yang hidup. Mereka berjalan tidak melihat dengan mata batin, mata secara kedagingan, tetapi mereka berjalan dengan mata iman mereka, dengan mata rohani mereka, sehingga mereka mengetahui, Abraham dan Nuh melihat bahwa janji Tuhan itu tentu akan digenapi oleh Tuhan. Itulah yang membuat mereka setia di dalam kehidupan mereka. Dan tentu pengenalan yang benar dan hubungan yang intim antara Abraham, itulah yang mampu melakukan segala perintah Tuhan di dalam kehidupannya, Bapak Ibu. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita menaruh kepercayaan kita hanya kepada Tuhan. Mari kita melihat pengalaman Paulus pada saat ini, ketika dia melayani di kota Korintus, dia mengalami banyak cercaan, dia mengalami banyak penderitaan. Tetapi dalam 2 Korintus 12 ayat 10 dia berkata, "Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat." Kemudian ini juga diungkapkan oleh seorang Daud. Dikatakan Mazmur 119 ayat 71 dikatakan bahwa aku tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan Tuhan. Yang mengatakan kepada kita, mengajarkan kepada kita bahwa Abraham, bahwa Paulus, bahwa Daud, mereka berjalan dengan mata iman mereka, melihat ke depan apa yang akan Tuhan berikan kepada mereka. Hitape ekosongonido amanginang. Molo hasit, kalau kita menemukan kesesakan, kesukaran, ketika kita lemah, kita merasa tidak berdaya, mari kita tetap semangat berjalan di jalan Tuhan. Mari kita berjalan dengan mata iman kita, bahwa orang yang setia Tuhan akan memberkatinya. Kemudian Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nats ini juga mengajarkan kepada kita bahwa Abraham menerima kebenaran karena ia menaruh kepercayaan pada janji Allah dan hidup di dalam kepercayaannya yang diperhitungkan Allah kepada Abraham sebagai kebenarannya, yang artinya bahwa janji Allah kepada Abraham dia berikan oleh karena iman Abraham. Oleh karena itu Bapak Ibu, ada beberapa pesan, ada beberapa ajakan yang diberikan oleh nats ini kepada kita semuanya. Yang pertama, firman Tuhan mengajak kita, mari membangun hubungan dengan Tuhan, yaitu tindakan ini dilakukan secara terus-menerus. Tentu kita lakukan dengan doa, ibadah, membaca Alkitab, dan juga mendengarkan firman-Nya. Dengan inilah kita boleh menjalin hubungan dengan Tuhan. Bagaimana mungkin kita boleh menjalin hubungan dengan Tuhan sementara kita jarang berdoa, sementara kita jarang membaca firman Tuhan, sementara kita jarang mendengarkan firman Tuhan, sementara kita malas untuk beribadah kepada Tuhan. Tetapi Abraham memberikan teladan bagi kita, mari kita meniru, mari kita menjadi Abraham masa kini yang menunjukkan imannya kepada Tuhan sekalipun banyak tantangan,
dan kesulitan yang dia hadapi. Kemudian yang kedua, nats ini juga mengajak kita dalam situasi saat ini kita berhadapan dengan pandemi COVID-19 saat ini. Tentu keadaan ini membuat kita semakin takut, semakin khawatir. Kita tidak tahu kapan ini berlalu. Dan mungkin kita bertanya, adiga dosalpu kopiton, kapan ini akan berakhir? Dan mungkin kita khawatir bagaimana masa depan kita nantinya. Bohado hita 2 tahun naik, mulu mergajang do kopiton 1 tahun 2 tahun naik, bagaimana kelanjutan kehidupan kita? Tetapi firman Tuhan hari ini melalui Minggu Reminiscere, Minggu Reminiscere mengajarkan kita supaya kita tetap berpengharapan kepada Tuhan. Saya ingat dengan basam Ali Jehovah, Minggu Reminiscere, yang mau mengajarkan kepada kita supaya kita tetap berdoa, unang masohot hita, unang medele hita lau martangiang, tongdo senigu gua pe martangiang, alai se tongdo gudang paru kilon, dang marna malum sahit tu, dang marna sirung kopiton, saya lalap gok paru kilon, yanak kope jugul. Mungkin ini tantangan bagi orang tua. Tetapi firman Tuhan hari ini, mari Reminiscere mengajarkan kepada kita, ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setiamu ya Tuhan. Maka mintalah kasih setia Tuhan dan rahmat Tuhan untuk menghadapi segala kenyataan hidup, untuk menghadapi segala kepahitan hidup. Minta rahmat dan kasih Tuhan supaya kita kuat dan mampu menjalani hari-hari kita. Yang terakhir, firman Tuhan ini juga mengajarkan kita, Bapak Ibu, supaya kita berserah diri secara totalitas hanya kepada Tuhan. Adong dojol masongoni ringgas do ibana martangyang alai las ringgas merdatu. Ringgas do ibana tu gereja alai las ringgas la tu dukun. Molodang dapok sa gereja pasu-pasi badapok sanon narohana. Jadi neduai di soba ibana. Dia rajin ke gereja, tetapi dia juga mengandalkan kekuatan dunia. Dia rajin ke gereja, tetapi dia juga mengandalkan hartanya, mengandalkan pikirannya, mengandalkan kekuatannya. Dia tidak mengandalkan Tuhan. Tetapi hari ini melalui Abraham, teladan yang diberikan kepada kita, dia berserah hanya kepada Tuhan saja. Dia mengerjakan pekerjaannya dan Tuhan mengambil bagiannya. Tuhan mengambil bagian memberikan berkat kepada Abraham. Demikianlah kita. Mari kita berserah diri hanya kepada Tuhan saja. Adong sahalak ina mulak maibana sian balian. Diutiba nama dibon iba nama kayu bakar. Naeng bonun na tujabuna. Asadong mga lopa silopon na. Alai saya soratan, dia berat. Tetapi dalam perjalanannya ada mobil yang kebetulan lewat. Lalu dia menyetop mobil itu, dia minta tolong supaya dia boleh naik ke mobil itu. Lalu setelah di mobil, setelah berada di mobil pickup ini, dia masih merasa berat. Dia masih merasa terbeban. Asing. HP ngamar mobil oleh salalak borak ni narohana. Ternyata setelah dia sadar, ternyata beban yang dia bawa itu dia tidak lepaskan, dia tidak letakkan. Dia dang di palos ibana, dang di palua ibana. Si buanun nai tu mobili. Kita juga banyak seperti itu. Kita berdoa kepada Tuhan, tetapi kita masih mengandalkan diri kita. Kita sudah berdoa kepada Tuhan, tetapi kita masih mengandalkan pikiran kita. Atau kita sudah berdoa kepada Tuhan, tetapi kita masih ragu-ragu. Tangi honon itu hanot do tangyaki ni narohata.
Nah, inilah yang perlu kita evaluasi di dalam kehidupan kita. Orang beriman diajarkan ketika dia berdoa, kalau dia sudah beriman, maka segala beban hidupnya, segala penderitaannya, segala apapun yang dia hadapi, harus dia serahkan hanya kepada Tuhan saja. Apapun yang kita alami, penderitaan apapun yang kita rasakan, Bapak Ibu, mari kita menyerahkannya hanya kepada Tuhan. Unang beta suku-sukun, bahadu naeng, pemalumun di Tuhan itu, aluson di Tuhan itu tangyaki, jangan. Tetapi kita harus percaya Tuhan akan menjawabnya, Tuhan akan memberikannya di dalam kehidupan kita. Karena itu mari menjadi orang yang beriman seperti Abraham yang menjadi teladan di dalam kehidupan kita. Marilah kita juga menjadi Abraham masa kini yang hidup dengan iman yang benar dan melakukan imannya di dalam kehidupannya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga, kami sangat bersyukur ya Tuhan atas firman-Mu yang telah mengingatkan kami dan menyapa kami hari ini Bapa. Biarlah Tuhan firman-Mu yang telah kami dengarkan, kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Bapa yang di surga, terima kasih juga Tuhan, Engkaulah yang memberkati kami Bapa, sehingga kami boleh semakin beriman kepada Tuhan. Kami tidak mengandalkan pikiran kami tidak mengandalkan apa yang kami miliki di dunia ini. Tetapi kami hanya mengandalkan Tuhan saja di dalam kehidupan kami. Terlebih dalam kondisi pandemi COVID-19 saat ini yang kami hadapi di dunia ini. Kami percaya Tuhan dan kami hanya mau menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena tidak ada yang bisa kami andalkan. Kami tidak bisa mengandalkan harta kami, pikiran kami, kekuatan kami, tubuh kami. Karena itu semuanya terbatas. Tetapi biarlah Tuhan saja yang kami andalkan dalam menghadapi hari-hari kami ke depan. Bapa yang di surga, terima kasih juga Tuhan. Berkatilah jemaat-Mu hari ini Bapa, yang boleh bersama-sama bersekutu memuji nama Tuhan. Engkau menambahkan sukacita, menambahkan kesehatan dan kekuatan. Engkau juga menambahkan iman bagi jemaat-Mu Tuhan. Sehingga dalam kehidupan kami Tuhan, kami boleh seperti Abraham yang Engkau berkati. Biarlah juga kami Tuhan menjadi Abraham masa kini. Bapa yang di surga, terima kasih. Berkatilah jemaat Tuhan dari anak-anak sekolah minggu, remaja, para naposo bulung, dan juga orang tua, terlebih amang dan inang yang sudah lansia. Mari Engkau yang menjaga Tuhan, Engkau yang melindungi, Engkau yang menjauhkan segala mara dan bahaya, sehingga setiap jemaat Tuhan boleh bersuka cita dalam tugas-tugas pelayanan mereka di dunia ini. Bapa yang di surga, kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang pada saat ini sedang sakit Tuhan, baik yang berada di rumah sakit maupun yang di rumah mereka Bapa. Mari Engkau yang memberikan kesembuhan Tuhan, Engkau yang menjamah tubuh mereka, memberkati makanan dan minuman mereka Bapa, sehingga menjadi sumber kesembuhan kepada tubuh mereka. Bapa yang di surga, kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang dalam keadaan bergumul, yang memiliki banyak beban hidup, baik karena kemiskinan, baik karena anak-anaknya yang tidak bisa diarahkan, baik karena pergumulan apapun itu Tuhan, penyakit yang tidak kunjung sembuh. Mari Engkau yang menolong mereka, Engkau yang mengarahkan dan Engkau memberikan pengharapan bagi mereka, sehingga mereka tidak berputus asa. Tetapi dalam iman dan percaya mereka menaruh dan mereka memberikan segala bebannya hanya kepada Tuhan saja. Bapa yang di surga, berkatilah juga Tuhan jemaat-Mu yang berulang tahun pada minggu ini, ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Engkau menambahkan panjang umur dan kesehatan, terlebih menambahkan kedewasaan iman bagi mereka. Bapa yang di surga, inilah kami Tuhan, kami serahkan kehidupan kami. Kami juga serahkan pelayanan pada minggu hari ini Bapa. Sampai minggu sore nanti Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati dan melancarkan, sehingga boleh berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan.
Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND 770 dan kita mengumpulkan persembahan. Kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah di dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu Madihita Saluhutna.